to say. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings. Halo Bogar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan membahas tentang tips memilih lensa. Seperti yang kalian ketahui, lensa berfungsi sebagai pengirim cahaya ke sensor sehingga dapat ditangkap dan direkam oleh sensor kamera. Lensa ini sangat penting yang akan mempengaruhi kualitas foto. Sebelum lanjut ke tipsnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ya dengan video-video gue berikutnya ya. Berikut ini beberapa tips untuk memilih lensa. Tips yang pertama, mengetahui tipe kamera yang dipakai. Pilihlah lensa yang sesuai dengan brand kamera kalian. Kalau kalian sudah memiliki kamera, maka lensanya pun harus sesuai dengan brand kamera yang kalian beli. Lensa yang dikeluarkan oleh produsen tertentu tidak bisa dipakai atau dipasang ke kamera dengan produsen yang lain. Karena tipe mountnya berbeda atau mulut lensanya itu berbeda. Ini sebagai contoh ya. Lensa kamera Canon itu tidak bisa dipakai pada lensa kamera Nikon. Begitupun sebaliknya. Lensa kamera Nikon tidak bisa dipakai pada lensa kamera Canon. Bahkan lensa dalam satu produsen yang sama dengan kamera kadang tidak bisa dipakai. Contohnya lensa kamera full frame itu tidak bisa dipakai pada lensa kamera APS-C. Begitupun sebaliknya, lensa kamera APS-C tidak bisa dipakai pada lensa kamera full frame. Lensa kamera DSLR itu juga tidak bisa dipakai untuk kamera mirrorless. Begitu juga dengan lensa DSLR tidak bisa dipakai untuk kamera mirrorless. Dan sebaliknya lensa kamera mirrorless tidak bisa juga dipakai di kamera DSLR. Biasanya ini bisa diakalin ya dengan menggunakan adapter ya. Tapi adapter pun penggunaannya terbatas. Karena adapter ini tergantung merek kamera yang dipakai. Kemudian tips yang kedua, sebaiknya kalian menentukan genre kalian di dalam fotografi. Genre ini penting bagi seorang fotografer ketika ingin memilih lensa. Karena setiap genre harus cocok dengan karakteristik lensa tertentu. Biasanya seorang fotografer profesional sudah mempunyainya ya. Masing-masing genre ini mempunyai lensa masing-masing juga. Ini sebagai contoh. Lensa untuk fotografi binatang atau animal fotografi atau fotografi olahraga atau fotografi sport mungkin tidak cocok digunakan untuk fotografi fashion atau fotografi model. Karena biasanya fotografi binatang atau animal fotografi atau fotografi sport ya itu menggunakan lensa tele ya, super tele bahkan. Karena dia harus memoto dari jauh ya. Sedangkan fotografi fashion membutuhkan lensa yang medium, kadang yang wide. Nah di sini juga hati-hati kalian dalam memilih lensa ya. Kemudian ada juga lensa yang bisa dipakai untuk beberapa genre. Sebagai contoh ya, lensa fotografi kecantikan atau beauty fotografi, kemudian model fotografi dan fashion fotografi itu bisa menggunakan satu lensa saja. Jadi tidak perlu banyak lensa ya, terlalu banyak ya. Mungkin dua ya bisa ya. Tapi buat fotografer pemula, gua rasa genre ini belum menjadi pilihan kalian. Biasanya fotografer pemula masih akan mencoba-coba atau menjajaki semua genre dahulu agar dapat chemistry yang kalian sukai ya. Genre mana yang kalian sukai. Jadi bagi para fotografer pemula, sudah cukup hanya menggunakan lensa kit bawaan kamera. Karena lensa kit biasanya itu lensa zoom 1855 misalnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memilih
tipe lensa. Seperti yang sudah gue infokan di video sebelumnya, bahwa lensa itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama lensa fix atau plug lens, kemudian lensa zoom atau zoom lens. Lensa fix ini adalah lensa yang mempunyai focal length yang tunggal, artinya dia nggak bisa di zoom ya. Jadi hanya satu focal length. Misalnya cuma 24 mm, cuma 35 saja, 50 mm, 85 mm dan seterusnya. Sedangkan aperturnya masih bisa diatur ya, mulai dari f1,2 sampai dengan f22. Apertur itu artinya bukaan dari si lensanya ya, masih bisa diatur. Nah kemudian satunya lagi adalah lensa zoom. Lensa zoom adalah lensa yang mempunyai jarak fokal atau focal length yang mempunyai rentang jarak tertentu ya. Misalnya rentangnya 1855 mm, 2470 atau 70200 dan lain-lain. Jadi bisa diatur ya focal length-nya. Sedangkan aperturnya sama juga dengan lensa fix, bisa diatur juga ya. Mulai dari f1,2 sampai dengan f22. Nah, kemudian ini harga. Harga lensa ini sangat dipengaruhi oleh kedua elemen tadi yang di atas tadi ya. Makin besar focal length-nya sebuah lensa ya, maka harganya juga akan semakin mahal ya. Misalnya focal length-nya bisa sampai 400, nah itu lebih mahal atau lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk lensa dengan focal length yang kecil akan sangat dipengaruhi oleh angka apertur ya. Jadi semakin kecil angka aperturnya, harganya akan semakin mahal. Nah apertur yang mahal itu dari angka f1,2 itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan apertur f1,8, 1,4 atau f2 ya. Jadi buat kalian fotografer pemula, menurut gua kalian harus mempunyai satu lensa zoom dan satu lensa fix. Ini saran gua ya. Jadi kalian harus mempunyai itu. Cari aja yang murah-murahan. Lensa zoom cukup menggunakan lensa kit aja yang sudah dapat satu paket dengan kamera ya. Biasanya kalau kalian beli kamera sudah ada lensa kitnya. Sedangkan lensa fix, gunakanlah lensa fix yang focal length-nya 50 mm. Karena lensa 50 mm itu adalah merupakan lensa standar atau lensa dengan jarak fokal yang sebenarnya seperti yang kita lihat dengan mata ya. Dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian mengenai brand lensa. Nah, brand lensa ini saat ini sama dengan kamera ya. Karena setiap kamera mengeluarkan lensa. Jadi setiap produsen kamera pasti akan mengeluarkan lensa. Tapi ada juga lensa yang third party. Artinya dia bukan produsen kamera tapi mengeluarkan lensa. Berikut ini gue infokan beberapa brand merek lensa baik yang dikeluarkan oleh produsen kamera maupun yang dikeluarkan oleh third party. Nah, yang dikeluarkan oleh produsen kamera yaitu Canon, Nikon, Sony, Fuji ya. Kemudian Panasonic juga ada lensanya ya. Karena dia mempunyai produk kamera ya, Pentax. Nah, Pentax ini rata-rata untuk medium format ya, Leica dan lain-lain ya. Seperti Hasselblad juga masih dia menggunakan medium format ya, dengan Phase One juga. Dia juga mengeluarkan juga lensanya. Kemudian untuk lensa yang third party, artinya lensa dari produsen yang tidak mengeluarkan kamera. Di antaranya brandnya yaitu Sigma, kemudian ada juga Tamron, ada juga Tokina, kemudian ada juga Samyang dan lain-lain ya. Menurut gua itu lebih banyak lagi. Dan ada juga salah satu bentukan ini Artisan ya. Artisan ini biasanya kameranya itu kamera dengan jenis fokus manual ya. Gue belum tahu apakah dia juga mengeluarkan yang fokus autofokus ya. Oke Poker, gue rasa itu informasi gue dalam memilih lensa ya, tips
dalam memilih lensa. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian sebagai guidance juga ya bagi kalian yang ingin menggeluti fotografi, terutama buat fotografer pemula ya. Ya kalau kalian ada pertanyaan mungkin silahkan komen di kolom komentar gua. Terima kasih. Wassalam.